Vinegradus Radio Station, dan sudah seperti yang dibilang tadi Vinars, kalau hari ini Agil sudah kedatangan teman-teman dari Universitas Triyatma Mulya. Dan kalau ngomongin tentang zaman sekarang, tentunya punya gelar itu nggak cukup gitu Vinars. Yang kita tuh butuh juga namanya skill, pengalaman, dan juga kesiapan mental, apalagi untuk bersaing secara global. Tapi kampus seperti apa sih yang bisa bantu mewujudkan karir internasional? Tentunya jawabannya adalah Universitas Triyatma Mulya. Maka dari itu di sini sudah kedatangan ada Bapak Dr. Iketut Sutape SEMM, ini selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan juga kerjasama Universitas Triyatma Mulya. Dan juga di sini ada IGD Agustin Anggara Putra, ini selaku mahasiswa Divisi Pengelolaan Hotel Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan Universitas Triyatma Mulya. Sebelum itu, selamat sore buat Pak Sutape dan juga ini ada Kak Gustin nih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Bapak Sutape dan juga Kak Gustin? Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa, mantap banget pokoknya ya. Jadi sore hari ini bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai tentang Universitas Triyatma Mulya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh ke pertanyaan-pertanyaan nanti, mungkin ini dimulai dulu sama Pak Sutape nih Pak. Mungkin Agil penasaran nih. Ini sesuai tema hari ini, itu adalah tentang dukungan kampus dalam mempersiapkan karir global. Nah, kalau ngomongin kayak gitu Pak, gimana sih filosofi atau misi utama dari Universitas Triyatma Mulya sendiri itu dalam mencetak lulusan yang siap kerja bahkan untuk level global Pak? Ya, jadi terima kasih. Maaf Pak, mungkin bisa mic-nya agak majuan sedikit. Ya, terima kasih Viners. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, jadi kami Universitas Triyatma Mulya memang adalah salah satu universitas di Bali yang mengusung konsep bagaimana memberikan kesempatan kepada SDM kita atau para lulusan kita untuk nantinya dapat bersaing global ya. Oke. Jadi itu kami sudah tuangkan dalam satu mimpi kampus kami atau visi kami, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul, berdaya saing internasional dan berjiwa wirausaha. Nah, tentu dengan mimpi ini atau dengan visi ini kami salah satunya sesuai dengan tema kita ingin memberikan peluang, ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita atau alumni nantinya untuk bisa bersaing secara internasional ya. Itu sebabnya seluruh kurikulum, kemudian juga proses pembelajaran ya, dan juga peluang-peluang magang itu sudah diarahkan ke arah internasional itu sendiri. Oke, tapi gimana sih Pak? Ini Universitas Triyatma Mulya ini menggabungkan nih antara teori dan juga praktek gitu. Dan gimana caranya sih supaya mahasiswa itu juga bisa bersaing gitu dalam industri nasional maupun internasional gitu? Ya, jadi tentu kurikulum kami selain kami mengikuti kurikulum yang memang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dikti, kalau yang lalu kita mengenal ada yang namanya Kampus Merdeka ya. Jadi kurikulum Kampus Merdeka yang berikutnya ini rencananya akan diubah menjadi kampus berdampak begitu ya. Oke. Nah, apapun nanti kebijakan pemerintah terkait kurikulum, tentu kami selaku pengelola lembaga pendidikan tinggi juga punya hal-hal yang sifatnya local value atau apa yang kami ingin buat ya. Salah satunya adalah merancang dalam proses pembelajaran, tentunya masuk dalam kurikulum tadi, bagaimana memberikan kesempatan kepada mahasiswa tidak hanya mereka belajar di kampus ya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk belajar atau magang di luar kampus atau belajar di luar kampus, termasuk juga kesempatan mereka magang itu tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Indonesia, tapi juga mereka diberikan kesempatan magang sampai ke luar negeri. Ya. Termasuk juga mereka diberikan kesempatan atau peluang untuk mengambil peluang-peluang jika ada kesempatan untuk misalnya berkompetisi di luar negeri ya. Contoh seperti beberapa mahasiswa, khususnya sekarang saya mengajak Agustin, dia baru saja pulang dari, terakhir Anda ke Malaysia ya? Singapura. Untuk mengikuti kompetisi terkait dengan fruit carving. Ya. Menarik, itu menarik. yang kita lakukan ya. Termasuk juga untuk memberikan nuansa internasionalisasi di kampus kita juga ada kegiatan
kunjungan dari mahasiswa luar yang secara rutin itu adalah mahasiswa dari Standard University. Jadi mereka mengambil beberapa modul di kampus kami dan juga kegiatan-kegiatan summer course yang kami bekerja sama dengan universitas di Tokyo. Di Tokyo namanya Bunkyo University dan juga beberapa universitas di Cina. Mereka hadir ke kampus kita untuk mengikuti summer course. Nah, tentu kehadiran ini memberikan kesempatan juga kepada mahasiswa untuk mereka ikut bergabung di dalam program tersebut, sehingga nuansa internalisasi di antara mereka ketika masih dalam proses belajar itu sudah tercipta. Oke, berarti memang nggak cuma belajar di kelas saja Pak ya, berarti mahasiswa juga belajar dengan magang ke luar negeri juga, terus ada kerjasama juga dengan beberapa kampus juga, perusahaan internasional juga. Tapi mungkin tadi sempat menyinggung kalau misalkan salah satu mahasiswa yang dibawa ke sini itu adalah Kak Gustin, itu sempat menang yang namanya fruit carving tadi di Singapura ya. Nah, ini menarik banget kalau ngebahas mengenai tentang mahasiswa yang ada di Triyatma Mulia. Tapi mungkin sebelum itu Agil pengen bertanya ke Kak Gustin, kira-kira apa sih alasan Kak Gustin ini memilih Universitas Triyatma Mulia? Baik, Viners, mengapa memilih alasan untuk kuliah di kampus Universitas Triyatma Mulia, di mana kampus ini merupakan bagi saya pribadi merupakan kampus yang fleksibel, di mana banyak ada program yang tidak mengharuskan kita hanya untuk belajar, dan itu saja. Di mana kampus Universitas Triyatma Mulia ini juga ada namanya itu di kelas sore, yaitu kelas di mana teman-teman yang sudah bekerja bisa juga melanjutkan sambil kuliah, di mana situ merupakan suatu keunggulan bagi saya, di mana saya pribadi ini sudah menjadi hotelier ya, artinya sudah menjadi staf hotel dan juga ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, melanjutkan pendidikan menjadi seorang sarjana. Mengapa itu Universitas Triyatma Mulia ini merupakan pilihan yang tepat bagi teman-teman Viners semua, artinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun artinya untuk melanjutkan persekolahan setelah tamat di SMA atau SMK. Karena banyak sekali program yang ditawarkan di Untrim ini, artinya jika kalian mau untuk melanjutkan, banyak sekali program yang mungkin luar biasa sih bagi saya selama saya menjadi mahasiswa di kampus Universitas Triyatma Mulia. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, berarti Kak Gustin ini udah semester berapa nih? Sekarang sih semester 6. Oh, semester 6. Tapi Pak, ini kalau balik lagi tadi ngomongin tentang bahwa mahasiswa di sana itu juga bisa sambil bekerja gitu. Nah, gimana sih Universitas Triyatma Mulia ini melihat mahasiswa yang juga bekerja gitu? Apakah sebenarnya ini boleh-boleh saja atau sebenarnya ya fokus dulu deh kuliah, baru nanti setelah lulus baru kerja, atau gimana Pak? Ya, jadi gini, memang mahasiswa itu belajar, kemudian tentu endingnya dia adalah bekerja. Nah, kita tetap memberikan fleksibilitas, artinya semasih dia masih bisa mengatur jadwalnya, waktunya, ya kan? Kenapa tidak, gitu ya? Sehingga mereka waktunya maksimal digunakan dalam sehari-hari, apakah itu belajar maupun bekerja. Nah, apalagi sekarang model pembelajaran yang juga kita kembangkan itu sifatnya adalah hybrid gitu ya. Jadi dia bisa mengikuti secara online ya ataupun secara tatap muka gitu ya. Jadi kami tadi disampaikan kebetulan Gustin ini kan dia adalah mahasiswa kita sebut reguler sore. Memang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang ambil program reguler sore itu mereka adalah mahasiswa yang sudah sambil bekerja. Mungkin mereka dulu sudah selesai pada jenjang pendidikan sebelumnya, kemudian melanjutkan untuk ambil program sarjana, ya mungkin mereka dulu diploma, kemudian ambil program sarjana, atau mereka yang sudah profesional di dunia kerja, ya sudah menduduki posisi yang bagus, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa mereka juga perlu meningkatkan pendidikan mereka. Nah, mereka pun bergabung bersama dengan Universitas Triyatma Mulia khususnya untuk yang program kelas sole gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang program maupun kelas atau jurusan di Untrim sendiri itu ada berapa jurusan dan ada program Pak? Selain tadi kelas sorenya itu tadi ya? Ya. Jadi gini, di Untrim kami memiliki 2 fakultas. Ya. Fakultas yang pertama itu adalah Fakultas Pariwisata
Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan. Oke. Nah, jadi ada beberapa program studi yang bernaung di bawah fakultas ini sesuai dengan namanya. Di sana ada program studi S1 Manajemen, akuntansi, kemudian ada pengelola perhotelan, ada sarjana pariwisata, kemudian ada pendidikan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, pendidikan jasmani, ya. Nah, itu untuk di Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Fakultas Kesehatan, Psikologi dan Teknik, ya. Di sana kita punya program studi keperawatan. Kemudian tentu setelah keperawatan dia bisa melanjutkan ke profesi nurse, kemudian kebidanan, ya. Lalu kita juga punya program studi psikologi, ya. S1 psikologi, kemudian S1 administrasi rumah sakit, ya. Kita tahu industri kesehatan kita semakin meningkat, tentu dibutuhkan tenaga-tenaga pengelola administrasi rumah sakit yang handal. Kemudian kita juga punya program studi teknik elektro dan juga teknik informatika. Selain itu juga ada program pasca sarjana. S2 berarti S2 ya, Magister Manajemen. Jadi totalnya kita memiliki 21 program studi. Nah, 21 program studi ini tersebar di 3 kampus. Di mana gitu? Kampus utamanya ada di Kubu Gunung Dalung, ya, di Kuta Utara. Kemudian yang berikutnya ada di Lelateng Jembrane, ya, dan yang ketiga ada di Singaraja, tepatnya di Jalan Sudirman Singaraja. Gitu. Untuk kelasnya sendiri, Pak, tadi kan ada kelas sore, apakah juga ada kelas pagi kah, atau mungkin ada kelas malam atau ada kelas karyawan? Itu tadi. Jadi kita punya 2 model, yaitu kelas reguler pagi, ya, jadi mereka yang masuk pagi, umumnya mereka yang masuk di pagi hari itu adalah datangnya dari fresh graduate, jadi mereka baru tamat, gitu kan. Nah, sementara ada juga kelas reguler sore. Nah, itu ada mereka yang sifatnya adalah transfer atau mereka sudah selesai pada pendidikan sebelumnya melanjutkan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mereka yang sudah bekerja, mereka melanjutkan kembali pendidikannya. Apakah kelas pagi atau kelas sore ini tuh cuman di beberapa fakultas saja, Pak, atau di semua fakultas dan semua program studi itu ada kelas paginya, ada kelas sorenya juga? Ya, saat ini yang sudah berjalan secara periodik atau reguler itu adalah di program studi yang mengarah kepada perhotelan dan pariwisata, kemudian juga di program studi teknik, ya, dan satu lagi manajemen dan akuntansi. Itu yang ini ada reguler sorenya ya? Termasuk juga ada program kita sebut dengan RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, atau transfer tadi itu ya. Jadi mereka ini banyak teman-teman dari kesehatan banyak nih, ya, karena kan regulasi tenaga kesehatan mulai berubah, jadi menuntut jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga banyak teman-teman tenaga perawat dari rumah sakit yang sudah berkarir di rumah sakit, mereka masuk lagi ke kampus, ya, untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dan termasuk juga nurse. Wah, menarik banget kalau misalkan ngomongin lebih lanjut tentang Universitas Triatmamulya, tapi mungkin kita bakal break dulu sebentar, Pak. Mungkin di next segmen nanti bakal ngebahas tentang dari segi fasilitas yang ditawarkan oleh Untrim dan juga sebagainya. Dan buat kamu Finers yang pengen bertanya, silakan kamu bisa juga drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga di Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil. Finers tentunya masih bersama teman-teman dari Universitas Triatmamulya. Di sini masih ada Bapak Sutape dan juga Kak Agustin atau Kak Gustin, yang mana masih ngobrol-ngobrol mengenai tentang Universitas Triatmamulya. Mungkin sekarang untuk membuka segmen kedua, Gil mungkin bakal bertanya ke Kak Gustin. Tadi Kak Gustin udah menjelaskan alasannya dia untuk memilih Universitas Triatmamulya, dan Kak Gustin sendiri itu memilih program studi pengelolaan hotel. Tapi Agil penasaran nih, menurut Kak Gustin sendiri,
Kenapa Kak Agustin itu lebih memilih yang namanya program studi pengelolaan hotel, dan gimana sih kampus itu mempersiapkan kamu ini untuk siap bersaing secara global? Apakah udah mulai tahu tuh ada kayak program magang atau event atau yang lainnya tuh, gimana sih Kak Agustin? Oke, Viners. Untuk kenapa alasan memilih jurusan di pengelolaan perhotelan, di mana saya sendiri sebelumnya merupakan di SMK, merupakan jurusan di kulineri, di pariwisata. Makanya untuk tahap selanjutnya melanjutkan sama di jurusan pengelolaan perhotelan, yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen yang ada di operasional di lingkungan kulineri ataupun di food and beverage seperti itu. Dalam kepersiapan kampus dalam membimbing mahasiswa untuk melakukan kegiatan seperti magang ataupun mengikuti event itu banyak sekali sih, di mana kampus Untrim ini banyak memiliki join dengan hotel-hotel yang ada di Bali, yaitu Hotel Bintang 5 yang dapat menyalurkan yaitu mahasiswa kita yaitu di Universitas Triatma yang akan melakukan on the job training, dan juga ada joinan dengan hotel-hotel yang ada di luar daerah dan juga ada di internasional. Dalam kesiapan itu teman-teman ataupun teman-teman mahasiswa jadinya tidak ada kesulitan untuk melakukan kegiatan dalam magang tersebut, di mana juga Untrim ini banyak punya mahasiswa yang berprestasi, bukan cuma saya sendiri, yang dimana banyak bidang teman-teman saya yang ada di Untrim yang sering kali melakukan kompetisi yaitu di regional ataupun di internasional, di mana dalam persiapan dalam mengikuti event yaitu kurang lebih pasti melakukan suatu trial ataupun latihan di Untrim sendiri, di mana di backup juga dengan support dan dukungan dari teman-teman dan juga manajemen, dosen dan teman-teman kampus lainnya, sehingga dalam persiapan itu dapat dilaksanakan dengan matang untuk mengikuti event yang di jenjang regional, nasional ataupun internasional. Seperti itu sih, Viners. Oke, jadi semuanya sudah dipersiapkan lah oleh pihak kampus ya. Ya. Tapi kalau misalkan melanjutkan tadi tentang ini Pak. Jadi kan kalau Gustin sendiri dia bilang kalau misalkan dia dari SMK itu sudah terjun ke dunia perhotelan gitu. Tapi gimana kalau teman-teman atau siswa-siswa yang sebelumnya dia tuh ya SMA biasa, nggak SMK perhotelan. Apakah Untrim itu menyediakan fasilitas untuk membantu teman-teman yang sebelumnya belum punya basic nih kayak gitu? Itu gimana Pak? Apakah fasilitas-fasilitas yang diperlukan atau tentang gimana sih bimbingan dosen-dosen dan juga pengajar-pengajar yang ada di Untrim sendiri? Ya, jadi sebagai contoh tadi misalnya si Agustin dia kebetulan backgroundnya dari SMK pariwisata, dan karena dia merasa membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang pariwisata sehingga dia melanjutkan ke pariwisata. Bagaimana kalau dari jurusan SMA atau SMK lain tapi juga mengambil jurusan pariwisata gitu ya. Nah, tentu kita memiliki metode yang nantinya dapat memfasilitasi mereka yang belum memiliki basic seperti yang lain ya. Kadangkala juga kita berupaya untuk kalau mereka yang sudah punya basic itu kita coba buatkan kelompok klaster sendiri ya, sedangkan yang baru atau belum memiliki background pada bidang tertentu ya kita juga bisa buatkan klaster sendiri. Nah itu kalau untuk bidang pariwisata ya. Tapi kalau untuk bidang yang lain umumnya kan kurikulum itu memang sudah dirancang bagaimana mereka bisa belajar itu mulai dari sesuatu yang memiliki tingkat kesulitan rendah sampai pada akhirnya mampu mencapai semua tuntutan kurikulum yang ada pada setiap program studi. Nah tentu belajar tidak mungkin hanya dengan kegiatan lecturing ya, tetapi juga perlu didukung dengan kegiatan praktikum ya atau praktek. Nah, itu sebabnya Untrim berupaya
menyediakan fasilitas praktikum ataupun praktek untuk semua program studi yang ada. Jadi contoh misalnya kalau untuk program studi perhotelan ya, itu kita menyiapkan dapur praktek ya, restoran praktek, termasuk juga kita menyiapkan hotel. Jadi untuk diketahui kita dalam satu jaringan kampus kita juga ada hotel ya. Jadi mungkin pernah dengar Hotel Puri Saron, itu adalah hotel yang menjadi jaringan dari kampus, sehingga secara maksimal ketika mahasiswa masih jadi siswa, dia juga sudah belajar secara langsung, praktek secara langsung di hotel-hotel yang merupakan jaringan kampus, sehingga ketika dia terjun untuk magang di hotel yang lain, mereka sudah tidak canggung lagi. Begitu juga untuk program studi yang lain ya. Jadi kita contoh untuk kesehatan ya, kita juga menyiapkan lab untuk semua bidang-bidang yang ada di kesehatan, kemudian teknik informatika, termasuk juga untuk prodi-prodi bidang pendidikan ya. Jadi ruang-ruangan kelas untuk micro teaching ya, dan juga untuk program studi yang lain. Nah, selain laboratorium untuk yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar ya, tentu kita juga menyiapkan fasilitas lain ya, misalnya perpustakaan yang nyaman, yang dilengkapi dengan koleksi bacaan, baik itu secara textbook ataupun digital ya. Termasuk juga lahan parkir, kemudian kantin yang nyaman, karena bagaimanapun juga itu menjadi salah satu kebutuhan mahasiswa di sela-sela mereka belajar. Dan yang penting juga adalah kami berupaya menciptakan suasana kampus yang nyaman ya, yang membuat mereka betah untuk ada di lingkungan kampus begitu. Oke, tapi Pak, kalau ngomongin tentang fasilitas tadi kan udah banyak Pak Sutapa jelaskan. Tapi kalau misalkan nih untuk mahasiswa yang sudah lulus, apakah mungkin kampus menyediakan yang namanya career center mungkin untuk membantu mahasiswa yang ya dia belum kerja gitu, kayak Gustin kan dia udah kerja dari semester 6. Tapi gimana kalau misalkan yang dia awalnya fokus kuliah, baru setelah lulus baru dia mencari kerja? Apakah akan dibantu juga oleh Untrim atau gimana Pak? Ya, jadi kami sangat menyadari bahwa untuk bisa tumbuh dan berkembang kita tidak mungkin sendiri. Ya, jadi kami terus berupaya untuk berpartner atau mencari peluang-peluang kerjasama, selain untuk memberikan kesempatan para mahasiswa untuk magang, tapi juga tempat-tempat untuk mereka nantinya bisa berkarir, bisa bekerja. Kita punya satu divisi yang namanya Bursa Kerja atau Career Center, yang memang memiliki jaringan kerjasama yang luas, baik itu untuk perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang menarik juga adalah kadangkala kan banyak mahasiswa ini untuk konteks magang misalnya, mereka nggak punya cukup dana ini untuk keluar negeri, ya. Nah, di sini pun kampus membantu, ya. Jadi kita juga punya koperasi yang bisa memberikan bantuan kepada mahasiswa ya, seperti soft loan gitu ya, supaya mereka tidak mengalami kendala. Jangan sampai nanti mereka magang ke luar negeri, orang tuanya harus gadaikan tanah atau jual tanah untuk bisa memberangkatkan anaknya. Itu nggak sampai dilakukan, karena kampus juga memberikan dukungan bantuan finansial ya melalui koperasi, sehingga itu dimudahkan sekali untuk mereka. Oke, dan berlanjut ke Gustin nih. Kalau Gustin kan sendiri sekarang udah bekerja di salah satu hotel nih. Tapi kalau misalkan untuk lulus nanti deh, apakah ada keinginan untuk mungkin berkarir di luar negeri kah? Atau mungkin ya masih stay dulu di Bali kah? Atau gimana nih Gus? Oke, Viners. Dari itu sih saya sendiri juga punya cita-cita selanjutnya sih, di mana pekerjaan sekarang ini yang artinya saya kerja di Bali itu, saya bekerja untuk melanjutkan cita-cita saya selanjutnya. Itu mengapa alasan saya memilih kuliah di Universitas Triatma Mulia. Seperti contohnya, saya mempunyai cita-cita yaitu lagi 2 tahun ya setungkara pengen ke Amerika atau ke Aussie, di mana untuk ke sana itu diperlukan suatu pendidikan di mana minimal itu D3 ataupun diploma 4. Nah, di mana untuk saya merupakan
status yang belum memenuhi itu harus masih melanjutkan sekolah, yaitu di Untrim, di mana juga Untrim ini juga mempunyai artinya agen yang bisa memfasilitasi untuk keberangkatan ke Amerika ataupun Aussie, di mana kayak saya sebelum benar-benar memilih untuk kuliah di Untrim ini, artinya sudah ada bayangan, mimpi saya ternyata juga ada di Untrim, mengapa saya jadinya memilih untuk kuliah di Untrim, seperti itu sih. Oke, jadi udah lengkap lah ya. Tapi Pak, ini kalau ngomongin tentang mahasiswa yang ingin belajar atau mungkin ingin bekerja gitu di luar negeri. Ini kan kalau misalkan ngomongin tentang standar internasional, itu tentunya nggak cuman kita pinter atau jago tentang hard skill, tapi juga soft skill dan juga leadership. Nah, gimana cara kampus Untrim dalam membina mahasiswa yang mana ya soft skill terus juga leadership itu dibutuhkan banget di dunia internasional, Pak? Iya, jadi betul bahwa untuk bisa terjun ke dunia internasional sebenarnya yang pertama itu kan adalah persiapan mental, ya. Nah, maka dalam proses pembelajaran itu pun berbagai keterampilan soft skill itu dimasukkan, ya. Begitu banyak unit-unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita punya badan eksekutif mahasiswa, kita juga punya komunitas-komunitas mahasiswa di jurusan. Ini adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, khususnya soft skill mereka. Ya, jadi mereka belajar berorganisasi, mereka belajar untuk mengelola sebuah kegiatan-kegiatan yang baik itu skupnya di fakultas ataupun di universitas. Dan kami juga terus memantau perkembangan daripada kegiatan kemahasiswaan yang ada, sehingga betul-betul kegiatan yang disiapkan atau yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap kelompok-kelompok unit kegiatan mahasiswa ini sejalan dengan visi misi dari Universitas Triatma Mulia itu sendiri. Oke, jadi itu dia yang ditawarkan Viners, fasilitas-fasilitas dari Universitas Triatma Mulia. Jadinya semuanya pastinya itu memudahkan kamu para mahasiswa yang berkuliah di Universitas Triatma Mulia. Dan tadi sudah ada langsung bukti nyata Kak Gustin itu bahwa dia tuh pengen banget keluar negeri, dan semua itu sudah nanti bakal ditopang dan juga dibantu nih oleh Untrim. Tapi mungkin kita break dulu sebentar, nanti bakal dikasih tahu juga buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja kamu drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau boleh juga DM di Instagram di @phoenixradio. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil Finers dan masih bersama teman-teman dari Universitas Triatma Mulia. Tadi sempat ngebahas mengenai tentang fasilitas dan juga pengalaman dari Kak Gustin sendiri dalam berkuliah di Untrim, dan sekarang Agil bakal membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kamu sampaikan dan bakal dijawab juga oleh Pak Sutape. Mungkin ini ada pertanyaan ini langsung dari mahasiswa Untrim, Pak. Ini katanya dia dari Prodi Pengelolaan Perhotelan kelas reguler sore nih. Dia tadi bertanya mengenai tentang apa sih syarat-syarat untuk bisa internship di Jepang dan juga Australia, Pak? Ya, jadi ya mungkin teman-teman yang ambil reguler sore karena mungkin mereka tidak banyak cukup waktu untuk bisa konsultasi langsung, nggak apa-apa, kita jawab lewat on air hari ini ya. Ya, jadi tentu untuk bekerja untuk magang ke Jepang, pertama ataupun ke Australia, persiapan pertama adalah siapkan mental dengan baik, karena kita akan menghadapi lingkungan kerja orang-orang yang berbeda ya. Jadi penting sekali untuk mempersiapkan mental. Kemudian yang kedua, kalau ke Jepang tentu ya punya basic Japanese. Jadi memang Untrim menyiapkan wadah untuk mereka bisa belajar bahasa Jepang. Minimal dia menguasai basic Japanese, karena bagaimanapun juga bukan hanya kegiatan di hotel atau di mana dia magang membutuhkan basic communication, tapi ketika nanti dia ada di masyarakat ya, misalnya ke jalan mungkin bertanya tentang sesuatu kepada orang di Jepang, tentu dia bisa menggunakan itu ya. Begitu juga persyaratan yang lain ya, tentu administrasi ya, dia harus punya paspor, kemudian nanti dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang tentu proses pengurusannya itu juga difasilitasi oleh kampus bekerja sama dengan agensi yang bekerja sama dengan kampus. Nah, begitu juga ke Australia, halnya sama. Jadi pertama harus siapkan mental ya. Kemudian kalau ke Australia dia harus mengikuti tes TOEFL ya. Dia harus ambil tes TOEFL dulu, kemudian
Kalau sudah dia dapat tes TOEFL, sehingga nanti dia bisa dapat surat rekomendasi dari Kemenkumham ya, untuk nantinya dia bisa mengikuti pengurusan visa untuk magang ataupun mengikuti program working holiday di Australia itu. Oke, nah ini masih melanjutkan tentang internship dan juga magang nih Pak. Ini ada yang bertanya juga, kira-kira kalau misalkan internship atau magang itu berapa lama, berapa bulankah atau berapa tahun? Terus juga apakah orang selain mahasiswa Untrim itu bisa juga ikut dalam program ini? Dan juga mungkin ini ada juga yang bertanya mengenai tentang semester berapa mahasiswa itu bisa berangkat atau internship di luar negeri Pak? Ya, jadi saya tadi lupa menyampaikan, memang saat ini ada beberapa negara yang memang sudah menjadi tempat langganan bagi mahasiswa Untrim untuk magang. Jadi untuk di Asia itu saat ini banyak mahasiswa ada di Taiwan, ya. Kemudian ada juga di Thailand, lalu Jepang. Kemudian untuk di Eropa itu ada di Polandia, ada di Prancis, ya. Kemudian juga di Amerika dan juga Australia. Okay. Nah, tentu berapa lama program magang itu sangat bervariasi, mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya terkait dengan apakah kalau bukan mahasiswa Untrim itu bisa bergabung untuk mengambil program magang. Nah tentu kalau bukan mahasiswa Untrim nggak bisa, karena ini kan kita kerjasamanya dengan pihak user di sana itu adalah atas nama Untrim. Okay. Ya, jadi mereka yang kita kirim ke sana itu menggunakan surat-surat atau dokumen memang yang dikeluarkan oleh Untrim atau Universitas Triatma Mulia. Gitu. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi Pak, ini lumayan banyak nih. Ini ada yang bertanya, apakah Untrim juga menyediakan kelas bahasa gitu Pak? Karena kebetulan bahasa saya tuh kurang, apalagi bahasa Inggris. Tadi udah dijelasin kalau misalkan bahasa Jepang itu juga difasilitasi, tapi kalau bahasa Inggris itu gimana Pak? Ya, jadi kita juga punya namanya unit Bilsen, ya. Itu adalah unit yang memang secara khusus disiapkan untuk memberikan pembinaan atau peningkatan kemampuan bahasa dari setiap mahasiswa. Nah, untuk diketahui di Universitas Triatma Mulia sebelum mahasiswa itu mulai kuliah, ya jadi seperti saat ini mereka yang sudah mendaftar menjadi mahasiswa itu mereka sudah mulai mengikuti yang namanya kursus bahasa Inggris. Ya, karena kan mereka latar belakangnya itu bervariasi gitu ya. Nah, sekarang supaya nanti mereka siap masuk perkuliahan, karena memang pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Inggris di Universitas Triatma Mulia itu cukup banyak SKS-nya. Jadi sekarang pun mereka sudah diberikan kursus-kursus bahasa khususnya bahasa Inggris, ya. Dan tentu untuk bahasa-bahasa yang lain disesuaikan dengan permintaan mahasiswa. Sebagai informasi, kalau di kurikulum Universitas Triatma Mulia, pendidikan bahasa asingnya selain mereka dapat bahasa Inggris, mereka juga dapat bahasa Jepang, dan beberapa kelas itu juga dapat bahasa Prancis. Oke, semuanya sudah lengkap ya. Jadi ya. buat kamu Finar, semoga tadi semua pertanyaan itu terjawab, dan sekarang mungkin Agil penasaran nih Pak, gimana sih cara untuk mendaftar di Universitas Triatma Mulia? Dari tadi sudah dijelaskan banyak banget keuntungan yang bisa didapatkan, fasilitas yang ada apa aja, tapi kalau mau daftar itu gimana sih caranya Pak? Ya, tentu untuk mendaftar, pertama tentu bisa datang secara langsung ke Universitas Triatma Mulia, baik itu yang ada di Tegal Jaya Dalung, Kuta Utara, atau juga untuk Finers yang mungkin ada di kawasan Jembrane, bisa datang ke kampus Jembrane yang ada di Lelateng, atau Finers yang ada di Singaraja bisa langsung datang ke kampus Universitas Triatma Mulia yang ada di Singaraja, yaitu tepatnya di Jalan Sudirman atau Ratna sebenarnya ya, karena berpapasan dengan Jalan Sudirman. Tapi kalau mereka tidak bisa datang ke kampus, mereka juga bisa mendaftar secara online, ya, yaitu di untrim.siamaru. Nah, jadi mereka tinggal masuk ke cari untrim.siamaru, mereka akan diarahkan ke satu portal
di mana mereka bisa mendaftar secara online. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin Pak Sutapa sampaikan kepada Viners yang mendengarkan pada sore hari ini? Ya, tentu pertama terima kasih Viners yang sudah bergabung dan juga mendengarkan talkshow kita sore hari ini ya. Dan tentu kami menyambut kehadiran Viners sekalian untuk bisa melihat secara langsung ya bagaimana proses pembelajaran di Untrim, dan jika memang mencari kampus untuk memberikan kesempatan berkarir global, maka Universitas Triatma Mulia adalah jawabannya. Oke, dari Kak Agustin mungkin buat Viners juga yang mendengarkan sore hari ini ada yang ingin disampaikan supaya bergabung gitu menjadi teman-teman dan bagian dari kampus Universitas Triatma Mulia. Oke, Viners, untuk saya sendiri sih teman-teman yang memiliki mimpi dan cita-cita sama seperti saya, yaitu ingin berkarir di internasional, yaitu di luar negeri, di negara manapun. Ayo kuliah di Universitas Triatma Mulia merupakan jawaban yang terbaik untuk kalian semua yang masih bingung ataupun ragu. Jikapun kalian mempunyai banyak sekali pertanyaan yang belum detail kalian ingin tahu, kalian bisa datang ke kampus secara langsung dan bertanya, dan semua jawaban akan kalian diberitahu dan kalian akan memiliki jawaban untuk kuliah di Universitas Triatma Mulia. Oke, mantap sekali. Terima kasih Pak Sutapa dan juga Kak Agustin. Terima kasih. Pak Agustin atas Terima waktunya kasih. pada sore hari ini. Terima kasih banget. Dan semoga aja Viners, semua info yang sudah disampaikan itu jelas banget. Dan sekali lagi Agil ingetin ya, buat kamu yang ingin berkarir global itu bukan cuma mimpi, tapi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Dan kalau kamu kuliah di tempat yang tepat. Ini ada program Early Bird juga untuk gelombang 3 periode Mei sampai dengan Juli 2025 dan dapatkan potongan hingga 1 juta rupiah ya. Dan pendaftaran itu bisa datang langsung ke kampus atau bisa juga pendaftaran online. Dan info lebih lanjut kamu bisa menghubungi Kak Tri di nomor 081139403322. Universitas Triatma Mulia ini adalah kampus keren dan lulusannya kompeten. Universitas Triatma Mulia, excellent entrepreneur. Dan selamat juga buat kamu yang sudah mendengarkan sore hari ini. Semoga pertanyaan kamu semuanya sudah terjawab tadi. Dan sekarang Agilnya harus pamit pulang dulu. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.